Ini adalah sihir paling menakutkan di Thailand. Rambut boneka dipotong, lalu direndam air hitam khusus, sehingga seluruh bagian boneka terlumuri merata. Setelah itu, mantra khusus digambar di dahinya untuk menghubungkan seluruh tubuh. Pisau membuat lubang di punggung boneka, dimasukkan tulang belulang bayi yang dipenuhi dendam, dijahit benang merah. Jiwa tersebut dijahit dan terikat pada tubuh boneka. Punggung sang nyonya dipukul paku 49. Perjanjian darah dengan jiwa tersebut. Boneka itu mematuhi perintah tuannya. Setelah ritual selesai, wanita itu tak sabar ingin membuktikan hasilnya. Tampak dia mengeluarkan foto musuhnya dan meletakkannya di depan boneka, lalu melukai jarinya sendiri dan memasukkannya ke dalam air hitam. Kemudian dia mengambil dupa, mencelupkannya ke air hitam, lalu memercikannya ke tubuh boneka, memberi makan boneka dengan darahnya sebagai persembahan. Setelah melakukan itu, dia berlutut dan mulai memohon kepada boneka. Lihatlah pria di foto ini. Dia merencanakan menaruh obat di minuman, membuatku pingsan, lalu merekam video tak senonoh dan mengancamku. Sekarang aku butuh bantuanmu menghukum pria ini. Setelah selesai berdoa, wanita mengambil burung. Dia memotong kepala burung dengan pisau dan mempersembahkannya kepada boneka. Sampai di sini, perjanjian mengerikan pun tercapai. Aneh tapi nyata. Tak lama setelah wanita itu selesai ritual, pria di foto itu benar-benar alami musibah. Dia bangkit pusing, lalu membasuh wajahnya air dingin. Namun detik berikutnya dia dapati darah mengalir dari 7 lubang di wajahnya. Saat ditemukan, pria itu sudah menjadi mayat. Cara kematiannya sangat kejam, seluruh darah di tubuhnya telah terkuras habis. Setelah wanita itu mendengar kabar ini, tatapannya menjadi sangat menakutkan. Dengan boneka arwah jahat yang membantunya membalas dendam, 2 kaki tangan pria itu juga harus menerima ganjarannya. Dia mengambil 2 foto lagi meletakkannya di depan boneka itu. Wanita itu masih ingat, kedua orang inilah yang menggunakan investasi rekaman sebagai umpan, menipu dia sahabatnya kebar, menaruh obat di minuman mereka. Mereka melecehkan kedua wanita itu, merekam video tak senonoh, mengancam mereka agar menjadi mainan orang kaya. Sahabatnya, karena menolak, dibalas dendam oleh orang-orang itu, tidak sanggup menahan tekanan, bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya. Mengingat itu, mata wanita itu dipenuhi kebencian, berharap bisa mencabik-cabik mereka hidup-hidup, mengucapkan kutukan di depan boneka itu. Terlihat wanita itu mengambil sebatang dupa, mencelupkannya berulang kali ke dalam air suci. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, ekspresinya mulai berubah bengkok. Ia mengayunkan dupa di tangannya, menangis memohon, "Bisakah kamu menolongku? Kedua orang itu jahat, aku hampir gila dibuat mereka." Setelah berkata demikian, ia duduk lantai menangis terseduh-seduh. Benar saja, kedua orang kembali mengalami musibah. Sama seperti pria sebelumnya, mereka meninggal darah, mengalir 7 lubang wajah. Polisi menemukan mereka, tubuh mereka membusuk parah. Musuh wanita mati, ia menganggap ini berkat boneka roh jahat. Menyadari ia terjebak konspirasi besar. Inilah ritual memelihara arwah anak terkenal Thailand. Master memeluk boneka dipilih pemilik, duduk berhadapan, menggunakan tali penghubung, ujung gantung wanita, ujung ikat boneka. Sang master mulai melantunkan mantra, Mami, Mami Hong, lalu menggambar jimat di tubuh boneka. Setelah semua itu selesai, sang master memberi isyarat kepada wanita itu untuk berbicara. Dia berkata kepada boneka, "Aku akan memberimu nama Shauna. Mulai sekarang, aku akan menjadi ibumu dan akan merawatmu dengan baik. Kamu hanya perlu membawa keberuntungan untukku." Anehnya, begitu keluar dari tempat master, dia langsung bertemu Xiao Shuai. Pria diam-diam sudah lama disukai. Xiao Shuai mantan pacar sahabatnya. Dulu, Xiao Shuai tak pernah bicara dengannya, tapi kali ini dia mengundang Xiaomei ke studio rekaman untuk bernyanyi. Hal ini membuatnya sangat gembira, sampai tidak tahu berbuat apa. Dulu sahabatnya bisa terkenal sekejap karena didukung Xiao Shuai. Apakah kali ini keberuntungan menghampirinya? Keesokan harinya, Xiaomei pergi ke pertemuan dengan semangat. Suara bening dan kemampuan dasarnya yang kuat cepat diakui Xiao Shuai. Ia memutuskan menjadikan Xiaomei bintang besar berikutnya, bahkan mendatangkan banyak pelatih pribadi. Bukan hanya vokal, pelatihan tari pun diatur. Xiaomei sangat rajin, dan tak lama kemudian dia menjadi superstar. Sebelumnya dia pemeran pendukung, sekarang bintang utama. Demi citra wanita kaya dan cantik, Xiao Shuai membelikan villa untuknya, lengkap dengan pembantu dan pelayan. Kehidupan indah datang cepat, Xiaomei tak percaya. Dia menganggap semua keberhasilannya berkat boneka yang diberkati itu. Namun keinginan manusia memang tak pernah ada habisnya. Setelah memiliki karier, Xiaomei juga menginginkan cinta. Keesokan harinya, Xiaomei pun menemui wanita kaya yang dulu merekomendasikan master kepadanya. Mereka sedang menghadiri pesta boneka, di mana semua pesertanya adalah wanita-wanita misterius. Saat menyapa, mereka selalu menanyakan nama boneka satu sama lain, membuat suasana terasa sangat aneh dan menyeramkan. Setelah pesta usai, Xiaomei bertanya kepada wanita kaya itu, "Apakah boneka ini bisa membawa cinta?" Wanita kaya itu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, yang jelas artinya memang bisa. Sesampainya di rumah, Xiaomei mulai memohon di depan boneka itu. Ia meletakkan foto Xiao Shuai di atasnya, lalu merapatkan tangan dan diam-diam berkata, "Aku sudah menyukainya bertahun-tahun. Meskipun Xiao Shuai pacar sahabatku, dia sudah meninggal. Manusia harus menatap ke depan, bukan? Semoga boneka ini membantuku merebut hati Xiao Shuai." Tak lama setelah permohonan, Xiaomei langsung menerima undangan kencan dari Xiao Shuai. Mereka makan malam romantis dan tak butuh waktu lama hingga mereka menjadi sepasang kekasih.
Tepat saat ia mengira kehidupan indah akan datang, kejadian-kejadian aneh terjadi. Seorang wanita merebut pacar sahabatnya sudah meninggal, namun ia terus-menerus mengalami kejadian mistis. Saat tidur, terdengar jeritan hantu. Setelah itu, matanya terbalik dan ia terjatuh di ranjang. Tubuhnya tak bisa bergerak, namun ia melihat bayangan di sampingnya membesar, lalu melompat dari meja dan cepat berlari ke ujung ranjang. Detik berikutnya, anak kecil basah kuyup merangkak mendekat. Ia perlahan mendekati wanita itu. Suasananya mencekam. Tepat saat itu, anak kecil tiba-tiba memuntahkan sisa makanan hitam. Wanita itu ketakutan setengah mati, langsung terbangun. Untungnya, itu hanya mimpi buruk. Namun anehnya, kedua tangannya dipenuhi cairan merah dan hitam. Seluruh tempat tidurnya juga basah. Wanita itu tidak terlalu memedulikannya, menganggap semua itu hanya mimpi. Namun, kejadian aneh itu ternyata belum berakhir. Malam itu, saat lembur, pintu ruang rekaman tiba-tiba terbuka. Ketika dia berbalik, sahabat perempuannya yang sudah meninggal berdiri di depannya, basah kuyup. Dia pun ketakutan. Saat wanita itu masih kebingungan, pacarnya menepuk pundaknya. Begitu dia sadar dan menoleh kembali, sahabatnya Xiao Fang sudah lenyap entah kemana. Dia sangat ketakutan, takut sahabatnya datang menuntut balas. Jadi dia meminta Xiao Shuai untuk menemaninya. Keduanya pun larut dalam suasana dan bermesraan. Namun, di detik berikutnya, tangan pacarnya tiba-tiba berubah menjadi cakar hitam. Xiao Mei mulai merasa ada yang tidak beres. Perlahan-lahan ia berbalik badan, dan pemandangan yang dilihatnya membuat Xiao Mei sangat ketakutan, hingga semalaman ia tidak bisa tidur. Namun yang lebih menakutkan lagi, saat fajar menyingsing, Xiao Mei menerima sebuah karangan bunga duka cita, dan di atasnya terpampang jelas fotonya sendiri. Ketakutan, ia segera berlari kembali ke kamarnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi belakangan ini? Jangan-jangan di dunia ini ada hantu? Xiao Mei terkejut. Saat diliputi kebingungan, adiknya menelepon. Adiknya berkata, dukun yang membantumu membuat boneka sudah digerebek polisi. Mereka mengaku semua itu penipuan. Xiao Mei merasa tidak masuk akal. Kalau itu penipuan, kenapa semua keinginannya bisa terkabul? Ia segera mencari wanita kaya yang kenalkan pada dukun, ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tak disangka wanita itu berkata, 3 musuhmu mati. Sekarang kamu mendapatkan hati Xiao Shuai. Entah apa yang kamu inginkan. Mendengarnya, Xiao Mei merasa ada yang tidak beres. Bagaimana kamu tahu semua tentangku? Aku tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Dia segera pulang. Xiao Mei merasa aneh dengan boneka itu. Setelah mencabut kepalanya, di dalamnya ada kamera pengintai. Ternyata yang ia katakan dan harapan telah diawasi. Ketakutan membuat Xiao Mei menemui Xiao Shuai, memberitahu dirinya ditipu. Namun yang tak disangka, Xiao Shuai tiba-tiba berubah wajah dan berkata dengan garang, semua ini adalah rencanaku. Xiao Fang sahabat karibmu. Dia meninggal tragis, tapi demi tak menyinggung orang jahat itu, kamu tetap tak mau menyebut nama mereka. Aku mencintai Xiao Fang. Setelah dia meninggal, hidupku membalas dendam. Tak ada cara lain, aku menggunakan rencana memancing keluar nama-nama jahat itu. Mendengar di sini, air mata Xiao Mei mengalir deras. Sejak si wanita kaya memperkenalkan Master, Xiao Mei terjebak dalam perangkap. Agar Xiao Mei percaya pada kekuatan boneka, mereka merencanakan keberuntungan. Mulai dari Xiao Shuai mengundangnya rekaman lagu, lalu memberikan villa dan pengasuh. Semua itu untuk mendekatinya. Sementara pengasuh dan Xiao Shuai bekerja sama. Setiap tengah malam mereka menciptakan bayangan hantu, agar Xiao Mei ketakutan. Roti kukus itu sebenarnya kedok untuk menyembunyikan kamera. Dengan ini, mereka bisa mendengar isi hati Xiao Mei, dan membimbingnya menyebutkan para penyimpang yang melecehkan Xiao Fang. Setelah tahu nama-nama itu, mereka mulai bertindak, membunuh orang-orang itu satu persatu. Xiao Mei konyol mengira boneka itu melindunginya. Mendengar Xiao Shuai mengungkapkan rencana itu, air mata Xiao Mei mengalir deras. Kini, ketiga pelaku utama sudah mati, dan mereka pun telah membalaskan dendam untuk Xiao Fang. Xiao Shuai berniat, ia mengambil pisau, dan berjalan mendekati Xiao Mei. Dalam rencana, Xiao Mei memang harus mati. Xiao Mei yang sedih memohon pada Xiao Shuai, agar memberinya waktu 2 menit, karena ia ingin melakukan sesuatu yang penting. Xiao Shuai perlahan melepaskan tangannya, memberinya kesempatan. Xiao Mei memulai siaran langsung, lalu menceritakan pada semua penonton kejadian yang menimpa Xiao Fang, dan tulus menyesali perbuatannya. Selama ini, ia juga telah sangat tersiksa, dan kini akhirnya bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Setelah siaran langsung berakhir, Xiao Shuai tidak membunuhnya, malah meletakkan pisau dan pergi. Namun Xiao Mei tetap tidak bisa memaafkan dirinya. Dalam linglung, ia melihat Xiao Fang. Dipandu Xiao Fang, ia berjalan ke tepi balkon, meneteskan air mata sambil mengucapkan permintaan maaf terlambat. Xiao Fang tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangannya, lalu melompat bersama dari lantai 20. Xiao Mei tewas seketika. Di akhir film, semua keluarga Xiao Fang yang sangat dicintai, sekaligus dalang rencana ini, akhirnya menyerahkan diri kepada polisi.